Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Agung Taufik. Oke, anak-anakku sekalian ataupun anak-anakku sekalian. Jadi akan kita pelajari sekarang adalah roda berporos. Jadi guru sebelumnya kan sudah mengajarkan tentang pesawat sederhana. Jadi di sini kita akan melanjutkan tentang pesawat sederhana yang sudah kemarin dibahas kan tentang katrol, bidang miring, sama tuas. Nah, ini yang terakhir adalah roda berporos atau roda bergigi. Oke, jangan kemana-mana, tetap dengarkan video ini. Kita akan belajar tentang roda bergigi atau roda berporos. Oke, di sana sudah ada pengertian dari roda berporos atau roda bergigi. Jadi roda berporos itu adalah roda berporos merupakan roda yang dihubungkan. Nah, itu adalah roda yang dihubungkan. Dihubungkan dari mana? Dari satu roda ke roda yang lain. Jadi pemasangan rodanya itu ada berbagai jenis ya. Nah, sehingga roda yang satu dengan roda yang lain itu dapat berputar bersama-sama. Jadi banyak sekali kegunaan roda berporos itu. Salah satunya adalah untuk menggeser benda agar lebih ringan dan memperkecil gaya gesek. Terus bisa juga roda berporos itu merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang banyak ditemukan pada alat-alat seperti setir mobil. Nah, setir mobil itu berarti yang menghubungkan dua roda. Terus ada roda sepeda. Roda sepeda itu kan ada itu ya, ada tempat untuk memindahkan gigi. Kalau yang punya sepeda pasti tahu. Terus ada roda kendaraan bermotor. Nah, itu kan ada rantainya ya. Si rantainya itu berarti dia dapat menggerakkan dengan adanya rantai. Biasanya bukan yang matic ya, motor yang gigi. Nah, itu ada rantainya. Nah, itu untuk membantu memutarkan roda yang satu dengan roda yang lain sehingga dapat bergerak. Ada juga gerinda. Nah, itu adalah salah satu contoh dari roda berporos atau roda bergigi. Bisa juga disebut dengan gear. Nah, roda berporos itu tentu saja merupakan pesawat sederhana. Jadi yang terdiri atas sebuah roda yang berputar yang dihubungkan dengan sebuah poros. Porosnya itu bisa berupa tali ataupun besi yang lainnya gitu. Nah, terus roda dan poros itu merupakan pesawat sederhana yang berfungsi untuk apa? Ada yang tahu? Nah, iya. Jadi berfungsi untuk memperbesar kecepatan dan gaya. Jadi adanya roda berporos itu untuk menambah kecepatan. Nah, roda berporos itu dibedakan menjadi 3. Nah, kalian dapat lihat nih. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama ini adalah roda setali. Roda setali. Kalau kalian dapat lihat, ini ada 2 roda. Ini roda A, ini roda B. Ataupun mau dibalik terserah ya. Nah, ini dihubungkan oleh tali. Nah, ini talinya yang garis putus-putus ya, ini adalah talinya. Jadi ini yang disebut dengan roda setali. Roda yang pertama, yang A itu lebih kecil dibanding roda yang kedua. Biasanya ini adanya pada apa? Sepeda. Ini yang kita kayuh, ini adalah roda yang gedenya, yang dapat berputar. Yang kita kayuhnya ini, yang kita kayuh itu satu putaran yang dikayuh, belum tentu satu putaran yang gede ya. Nah, lebih cepat mana kalau kita gerakan? Kita makin cepat ini akan makin cepat juga nih. Ini biasanya ada digunakan pada sepeda. Terus apalagi ada yang tahu?
Motor, ya betul. Terus ada juga mesin-mesin seperti kalau kalau mati lampu biasanya suka dipasang apa ya? Yang menggunakan apa? Yang dia bahan bakarnya itu dibantu oleh bensin. Nah, alat itu biasanya kalau di depan Alfamart, kalau kalian pernah lihat di depan Alfamart yang warnanya merah, nah itu adalah mesinnya. Itu yang ditarik ya, yang ditarik dia dapat muter. Nah, itu pakai prinsip apa? Dia muternya itu salah satunya adalah roda setali. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah roda sepusat. Kalau sepusat yang ini ya, yang bawah. Sepusat. Sepusat itu ya satu pusat gitu. Biasanya ini dihubungkannya itu oleh besi. Jadi misalnya ini kayak barbel lah. Ini roda yang satu dihubungkan dengan besi, ini roda yang kedua. Tapi yang satu gede, yang satu kecil. Tapi dia berada di tengah-tengah ya. Nah ini. Muternya ya sama. Nah, muter ke kiri, ke kanan ini pun sama ya. Ada yang satu ke kiri. Ini kalau yang setali kita putarkan ke sini, maka yang ini pun yang B ikut ke sini, yang ikut ke sebelah kanan. Diputarnya ke sebelah kiri, ya ikut ke sebelah kiri dua-duanya. Ini pun sama, kalau yang sepusat pun sama. Terus yang ketiga itu adalah roda apa sih gear ataupun yang bersinggungan. Bersinggungan. Nah, disebut bersinggungan dia ditempelkan. Biasanya ini adanya itu pada kalau kalian punya mainan Tamiya, nah ada di sana ditempelkan ataupun dipasang roda bersinggungan. Nah, biasanya gini, ini rodanya yang ada gigi-giginya. Nah, taruhlah ini mirip ya. Kalau gambarnya sedikit bagus, maaf aja ya. Nah, di sini ada yang lain. Nah, ini biasanya kayak gini. Nah, kalau diputarnya ke sini yang ini yang A, yang B. Kalau yang A diputar ke sini ke kiri, maka yang B akan berputar ke kanan. Sebaliknya ya, kalau A ke kiri, maka yang B ke kanan. Jadi gitu perubahannya ya. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Nah, itu. Biasanya dipasangnya itu banyak ya, ada yang kecil. Makin kecil, dia makin cepat bergeraknya. Makin gede, dia makin lambat pergerakannya. Pergerakan si ininya ya kalau diputar. Nah, selanjutnya ada juga prinsip kerja pesawat sederhana. Nah, prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak. Nah, prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak itu, prinsip pesawat sederhana juga prinsip pesawat sederhana juga ada yang berlaku pada struktur otot dan rangka manusia. Nah, prinsipnya dapat diterapkan pada apa? Contohnya mengangkat barbel. Nah, taruhlah ini tangannya, ini yang diangkatnya ya di atasnya. Nah, ini barbelnya. Ketika dinaikkan, diturunkan, dinaikkan, diturunkan. Nah, kegiatan mengangkat barbel menerapkan prinsip kerja pesawat sederhana yang disebut dengan pengungkit jenis ketiga. Nah, terus dia pemasangan si barbelnya itu dia pakai konsep yang roda sepusat ya. Ataupun pada kalau yang anak-anak
laki-laki itu suka mainan Tamiya. Nah, di mobil Tamiya itu roda yang satu dengan roda yang kedua itu dihubungkan. Nah, ini roda yang pertama, ini roda yang pertama, ini roda yang kedua. Nah, ini dihubungkan kan dengan besi yang kecil. Kalau nggak dihubungin ya nggak bakalan bergerak dong. Nah, bergeraknya ke sini ya sama, ini juga ke sini. Terus penerapan pada sistem gerak itu ada juga satu yang selanjutnya itu adalah mengangkat ataupun menengadahkan kepala. Jadi si kepalanya itu dia dinaikkan, turunkan, naikkan, turunkan. Nah, itu pengungkit jenis pertama. Kalau pengungkit jenis kedua ada juga, misalnya kaki. Kalau kaki kan di sana ada sendinya ya. Telapak kakinya kita naik naik turun naik turun. Nah, itu tuas jenis kedua. Ada juga ketika seseorang sedang bermain bulu tangkis. Nah, yang pertama itu ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya, berarti itu dia sedang melakukan pengungkit jenis ke-1. Ketika pemain bulu, jadi ada 3 nih ya. Yang kedua, ketika pemain bulu tangkis itu eh, menegangkan otot lengan, bahu, nah, dinaikkan, diturunkan. Berarti dia lagi mempraktekkan pengungkit jenis ketiga. Terus ketika otot betis, nah otot betisnya sedang bergerak, nah itu berarti pengungkit jenis kedua. Nah, jadi pembahasan kali ini ya tentang roda bergigi ataupun roda bergerigi, mau roda berporos, roda bergerigi, roda bergigi sama aja, ataupun yang disebut dengan gear. Jadi ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada roda setali, yang kedua ada roda bersinggungan, dan yang ketiga ada roda sepusat. Oke, itu adalah video penjelasan dari saya. Semoga kalian ngerti, semoga kalian paham juga apa yang saya jelasin. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang lain. Kita akan masuk ke bab terakhir, yaitu adalah bab tekanan. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas bab tekanan. Cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.